Oke, tes. Tes. Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Cukup Ya, baik. jelas, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Yap. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya mengizinkan kepada rekan-rekan semuanya, kita berdoa dulu sebentar. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman memperoleh informasi yang dibutuhkan pada saat perkenalan di awal dengan program Magister Studi Lingkungan. Berdoa dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang merupakan mahasiswa dari program Magister Studi Lingkungan yang sudah terdaftar begitu ya. Hari ini senang bisa berjumpa. Perkenalkan, saya dengan Dr. Hadian. Saya adalah Ketua Program Studi di Magister Studi Lingkungan, di mana Bapak Ibu kurang lebih selama 4 semester akan menimba ilmu di program studi ini dan sama-sama berkolaborasi dengan para dosen dan teman-teman mahasiswa untuk sama-sama bisa menggali banyak pengetahuan dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu baik di dunia kerja maupun di masyarakat. Saya minta izin sebelumnya Bapak Ibu yang belum menghidupkan kamera supaya saya juga bisa sedikit lebih familiar dengan wajah Bapak Ibu. Boleh dibantu ya untuk kameranya dibuka. Begitu ya. Pak Suwandi, apakah sudah berada di ruangan? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke ya, rekan-rekan, jadi kurang lebih kita akan melakukan pemaparan terhadap program studi itu kurang lebih 1,5 jam saja gitu ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada kurang lebih ada 30-an nih rekan-rekan mahasiswa yang hari ini sudah bergabung di keluarga besar Magister Studi Lingkungan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Kami mengucapkan selamat atas hasil seleksi yang diperoleh, meskipun ada beberapa catatan yang mungkin nanti harus dilengkapi gitu ya sebelum Bapak Ibu selesai dari program studi ini, ataupun nanti Mas Wandi ini sudah direkam kah? Izin sudah direkam, Pak. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita juga akan berkenalan dengan para dosen di Magister Studi Lingkungan begitu ya. Dan kurang lebihnya ini saya mau sebelum lebih jauh ya mungkin sekitar 5 menitan begitu ya. Raise hand aja begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf yang saat ini bertugas di bidang pemerintahan atau aparatur sipil negara boleh di raise hand di layarnya supaya saya bisa melakukan identifikasi di awal begitu. Ya silahkan di raise hand, nanti saya lihat dari sini dan didata sama Pak Wandi. Oke, terima kasih Pak Albertus. Kemudian saya lihat lagi siapa ini ya. Oke, terima kasih Bu Sondang Juwita. Terima kasih Pak Galang Paderi. Kemudian ada siapa lagi ya? Oke. Ada Bu Fitri Harahap, kemudian ada Pak Dodi, kemudian ada Bu Sarah, kemudian ada Pak Ahmad, Pak Bodi juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh saya dibantu untuk yang bertugas saat ini di, mohon maaf, BUMN ataupun swasta, dan satu lagi adalah berwirausaha atau private sector yang memang Bapak Ibu jalani. Boleh raise hand. Yang lainnya boleh diturunkan dulu biar kita pendataan di awal ya. Oke. Pak Dian, ada Pak Nova, kemudian ada siapa lagi nih tadi, Pak Muziko dan Pak Frans. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu.
screening di awal saja ya, dan saya yakin juga Bapak Ibu tersebar ini di berbagai macam di provinsinya masing-masing begitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini juga kita nanti akan banyak berdiskusi di grup, informasi-informasi juga akan di grup, dan jika Bapak Ibu membutuhkan pertanyaan, membutuhkan jawaban yang pertanyaannya tergantung situasi yang dihadapi pada saat perkuliahan nanti ataupun administrasi lainnya, bisa kontak atau CC langsung di admin prodi yaitu Pak Suwandi gitu ya. Pak Suwandi, boleh kita share screen untuk PowerPoint-nya gitu ya. Ini kita akan paparan dulu Bapak Ibu terkait dengan selayang pandang Magister Studi Lingkungan begitu ya. Mohon disimak baik-baik. Jika nanti ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat, dan jika ingin bertanya langsung ketika nanti kita sudah selesai pemaparan begitu ya. Nanti kita mempersilahkan untuk 3 orang dulu gitu ya untuk raise hand, dan sisanya kalau mau tanya di grup chat juga boleh gitu ya. Mas Wadi, ini boleh kita besarkan lagi untuk layarnya. Oke, kita langsung slideshow aja ke yang kedua gitu ya. Kita lebih santai aja Bapak Ibu karena ini perkenalan di awal, mudah-mudahan nanti ke depannya juga jadi lebih enak berkolaborasinya gitu ya. Oke, Mas Wandi, kita running ke slide kedua. Oke, sejarahnya Magister Studi Lingkungan itu Bapak Ibu berdiri di tahun 2020 pas masa Covid begitu ya. Jadi tahun 2020 itu menerima mahasiswa di angkatan pertama begitu. Mas Wandi, slide-nya belum jalan. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, apakah PowerPoint yang Bapak Ibu lihat ini terlalu kecil atau cukup bisa Bapak Ibu lihat? Oke, terima kasih Pak buat jempolnya. Baik ya, jadi saya cerita selayang pandang sedikit. 2020.2 itu kita menerima mahasiswa baru, begitu ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sekarang kurang lebih sudah ada 9 angkatan, begitu ya. Kurang lebih ada 9 angkatan, dan alhamdulillah kita sudah punya mau 60 alumni, begitu ya. Akreditasi kita pada saat pertama kali diakreditasi itu sudah B, gitu ya. Alhamdulillahnya sudah B, dan saat ini sudah menunggu proses. Waktu itu di 2024 bulan Desember kita sudah melakukan upload untuk akreditasi gitu ya. Kita sama-sama berdoa dan juga program studi mengupayakannya optimal supaya kita bisa naik ke A atau unggul begitu ya. Jadi institusinya sudah A, dan institusinya sudah A, nanti prodinya kita upayakan juga untuk bisa A atau unggul gitu ya, sehingga Bapak Ibu keluar dengan yang ASN itu dengan dengan labeling institusi yang layak dan sama gitu ya. Terima kasih Pak buat tangannya untuk yang sama seperti dari Universitas Indonesia, dari Universitas Diponegoro, Pajajaran, dan beberapa yang lain gitu ya. Kemarin kita mendapatkan B lantaran kita pada saat diakreditasi tahun 2022 itu kita belum memiliki lulusan. Hanya kurang di situ saja. Saat ini lulusannya sudah berjumlah 58 mau 60 orang dengan mahasiswa yang sudah lulus itu menghasilkan publikasi yang di publish pada jurnal nasional. Itu indeksnya ada di Sinta 4 dan Sinta 3 juga ada. Kemudian di International Journal juga ada. Itu jumlahnya sekarang publikasinya lebih daripada 65 publikasi. Begitu ya. Jadi memang sudah cukup diakui kalau Magister Studi Lingkungan itu publikasinya banyak. Ini adalah struktur organisasi Bapak Ibu gitu ya. Saya sebagai Ketua Program Studi Dr. Hadian Pratama Hamzah SIPMIL. Hari ini ada beberapa dosen yang hadir di dalam pertemuan ini juga. Ada Profesor Lina, kemudian ada Ibu Dr. Vita, kemudian ada Ibu Dr. Feti, kemudian ada Pak Dr. Sodikin gitu ya, dan beberapa yang lain saya belum lihat, mungkin ada keperluan, tapi mudah-mudahan nanti bisa menyusul begitu ya. Lanjut Pak Wandi gitu ya. Ini jadi ada nama-nama dosennya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di websitenya MSL. Website MSL ada di mana, kita akan sharing nanti di grup gitu ya. Di website itu jika teman-teman membutuhkan panduan-panduan pembelajaran, kemudian
literasi terkait dengan publikasi-publikasi yang sudah dihasilkan ataupun TAPM ataupun tugas akhir ataupun tesis itu sudah ada di situ. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang menjadi pembeda pada saat nanti mau mengambil TAPM atau tesisnya, gitu ya. Nah, ini dosen yang ada di Universitas Terbuka di Sekolah Pasca Sarjana di Magister Studi Lingkungan itu ada yang dari internal dan ada yang dari eksternal. Internal itu jumlahnya tadi yang ada di struktur ya Bapak Ibu yang bisa dilihat nanti di website kita. Kemudian ada dosen yang dari luar UT. Saat ini kita bekerja sama dengan 7. Jadi Bapak Ibu ketika berkuliah di UT itu jangan kaget bahwa kok dosennya berbeda-beda ya, karena tadi kita coba mengelaborasi berbagai macam sumber-sumber pengetahuan. Salah satunya adalah sumber daya yang memang qualified di bidangnya masing-masing. Teman-teman nanti akan ketemu dosen-dosen dari UI, dari IPB, dari Universitas Lampung, dari Institut Teknologi Bandung, dari Universitas Pajajaran, dari sebentar ya, saya bantu ingat-ingat lagi. Dari Universitas 11 Maret. Kemudian yang terakhir dari Universitas Sumatera Utara, gitu ya. Tapi juga jangan kaget bahwa nanti ketika teman-teman sampai di fase tugas akhir program studi atau TAPM atau tesis, nah teman-teman juga nanti akan dapat pembimbing yang beragam, tidak semuanya dari Magister Studi Lingkungannya UT. Jadi bisa jadi Bapak Ibu ada yang dibimbing sama dosen UI, ada yang jadi dibimbing sama dosen ITB, ada yang dibimbing sama dosen Universitas Riau, Universitas Palangkaraya, Universitas Sriwijaya juga bisa. Dan ketika ada yang berdomisili di Papua, begitu ya, di tanah Papua, Bapak Ibu juga memungkinkan untuk bisa dibimbing sama dosen di Universitas Negeri Papua atau UNIPA itu, dan satu lagi adalah Universitas Cendrawasih, gitu ya. Jadi link dan channelnya ini memang kita sebar luas. Nah, dosen itu sebagai penulis atau penelaah modul. Modul itu yang Bapak Ibu sudah dapatkan ya, gitu. Nah, kemudian nanti bertugas sebagai tutor. Kita yang mengajar secara online begini, nanti ada kelas tutornya gitu ya. Dan bertugas sebagai pembimbing, penguji di proposal, sama di ujian sidang gitu ya. Dan itu juga bisa dilakukan dari dosen di eksternal. Jadi bisa jadi Pak Albertus tadi misalkan adalah mahasiswa bimbingan saya dan mahasiswa bimbingan dari Prof. Lina. Tapi pada saat nanti ujian tesisnya akan dibahas oleh dosen dari UI, nanti pada saat sidangnya nggak mesti dari dosen dari UI, tapi bisa jadi dosen dari ITB, begitu ya. Supaya tadi nih kita bisa lihat bagaimana keragaman sumber pengetahuan bisa membagi untuk semua wilayah. Lanjut, Pak Wandi. Oke, ini adalah visi program studi kita. Kita unggul dalam pengembangan pengetahuan pengelolaan lingkungan yang berketahanan dan berkelanjutan di era digital. Jadi basis kita adalah di era digital gitu, dan teman-teman menggunakan berbagai media aplikasi gitu ya. Dan disrupsi yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Artinya bahwa teman-teman itu melakukan pendidikan tinggi yang terbuka untuk siapa aja karena nggak ada batasan usia begitu ya, dan jarak jauh. Modusnya tadi ada yang di Papua, Maluku, Aceh, dan semuanya kita bisa belajar di sini. Lanjut Pak Wandi. Oke. Ya sekarang ini ada misinya gitu ya. Oke. Masih muter ya Pak Wandi ya? Oke, ini ada misinya, ada 4 gitu ya. Kita menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan yang holistik, inovatif, terpadu, berbasis kebijakan, teknologi, dan kearifan lokal. Ini yang pertama. Yang kedua, pendidikan yang berkualitas dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan perkembangan teknologi yang mutakhir dan masa depan. Teman-teman nanti akan dibekali 4 mata kuliah berpraktek, begitu ya. Ada permodelan lingkungan, valuasi lingkungan, sistem manajemen lingkungan, dan yang terakhir adalah analisis resiko gitu ya, analisis resiko. Nah, itu semuanya berbasis aplikasi. Nanti diajarin sama dosen-dosen UI, dosen ITB, dosen IPB, dan satu lagi dosen IPB juga. Gitu ya.
Nah, kemudian kita akan menghasilkan lulusan yang menguasai metode riset dengan pemecahan lingkungan, dengan penggunaan data baik secara manual dan konvensional maupun pemanfaatan big data yang tadi kita pakai software gitu ya untuk mendukung proses pembangunan pengembangan pengetahuan yang berkelanjutan. Dan terakhir adalah membangun jejaring kerjasama kemitraan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita coba untuk buka kerjasama-kerjasama dengan institusi supaya nanti teman-teman nggak mengalami kesulitan pada saat pembelajaran. Lanjut, Pak Wandi. Oke, berikutnya ini ada kurang lebih tentang capaian pembelajaran. Ini kurang lebih ada nanti 4 kalau nggak salah gitu ya. Ini ada mampu memberikan alternatif solusi untuk permasalahan lingkungan, kemudian mampu berkontribusi dalam riset gitu ya, terutama bidang pengelolaan lingkungan. Lanjut Pak Wandi. Kemudian profil lulusannya ini nanti kita juga ada yang sekarang sudah sekolah di sini dan waktu itu sekolah masih S1 untuk mengajar di diploma universitas yang ada di Papua, kemudian saat ini ngambil sekolah S2 karena profilnya adalah akademisi. Kemudian ada yang di Balai Balitbang gitu ya, karena memang peneliti muda gitu ya, mereka belajar di sini supaya bisa advance pada researchers yang di tingkat lanjutan. Kemudian Bapak Ibu yang bertugas sebagai aparatur sipil negara di dinas masing-masing yang multidisiplin, karena ada juga mahasiswa kita yang tidak semuanya dari dinas lingkungan, ada yang memang dari dinas sosial, ada yang dari dinas pembangunan sumber daya manusia, jadi beragam. Terakhir, kita memang punya mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah berkecimpung di bidang konsultan lingkungan, kemudian pemerhati, kemudian ahli konservasi gitu. Jadi mereka memang bertugas untuk mengkaji kaitan-kaitan dengan literasi pada hal-hal lingkungan gitu ya. Ini profil lulusan kita. Lanjut Pak Wandi. Oke, nah ini kurikulumnya. Kurikulum ini ada 4 semester gitu ya. Jadi ini mata kuliah ada 4 kuliah, semester 2-nya itu kurang lebih ada 5, semester 3-nya itu ada 5, dan sisanya nanti semester 4 ada 2. Mata kuliah berpraktik itu jumlahnya ada 4, yang tadi seperti saya sebutkan, dan nanti teman-teman kita upayakan untuk bisa seminar proposal di semester ketiga. Begitu ya, lanjut. Oke, nah ini layanannya kita mulai dari administrasi, registrasi, SPP, kemudian surat pengantar pengumpulan data. Pada saat teman-teman berpraktik lapangan, mata kuliah berpraktik itu ada jumlahnya 4, teman-teman akan dibekali dengan supervisi dari dosen internal dan eksternal UT, dan terlebih kita akan provide juga terkait dengan administrasi gitu ya. Nah, pada layanan akademik teman-teman nanti akan punya kelas tuton. Nah, itu ada 12 pertemuan dengan 4 kali web gitu ya. Jadi temuan tatap muka begini dan kita akan selenggarakan di hari Sabtu atau Minggu begitu ya. Dan itu mudah-mudahan tidak mengganggu waktu kerjanya Bapak Ibu sama sekali di waktu hari Senin sampai dengan Jumat ya. Nah, ini bantuan belajarnya untuk belajar mandiri, kemudian untuk persiapan ujian akhir itu berbasis online gitu ya, bimbingan tesis, kemudian proposal, hasil dan juga sidang tesis ya. Lanjut. Oke, nah ini adalah modul yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah dapatkan. Bapak Ibu sebagai sampling satu saja ini saya mau coba panggil Bu Fitria Ramadhani Harahap, izin apakah Ibu telah menerima seluruh modul yang Ibu akan pelajari di semester 1? Bu Fitri ya, Bu Fitri. Bagaimana sudah dapat Bu? Pak Agus Nugroho bagaimana sudah dapat modulnya? Oh ini siapa Pak Albertus ya? Oke, sip. Terima kasih banyak sudah ditunjukkan modulnya. Berarti sudah ada yang sampai ya. Oke, lanjut Pak Wandi. Nah, ini adalah bahan pengayaan gitu ya, di mana teman-teman selain belajar daripada buku gitu ya atau modul, ini nanti bisa lihat di tutorial radio maupun tutorial TV. Bapak Ibu lihat pengayaan-pengayaan yang kita sediakan untuk mendukung pemahaman pada saat modul yang Bapak Ibu baca gitu ya. Kita ada tutorial radio, kemudian ada tutorial TV. Dan ini bisa diakses di YouTube ya. Lanjut.
Nah, ini ada pengayaan webinar juga. Bapak Ibu, program Magister Studi Lingkungan ini berupaya untuk mendorong Bapak Ibu mencapai tingkat pengetahuan yang komprehensif. Jadi pada saat pembelajaran modul kita upayakan, tutorial radio kita upayakan. Nah, biasanya setiap bulan kita selenggarakan 2 kali kegiatan seminar. Seminar ini fungsinya satu, pengetahuan yang berkaitan dengan subjek dan kajian pada studi lingkungan ini kita coba perdalam gitu ya aspek-aspek kajiannya. Berikut keterampilan. Jadi Bapak Ibu diasah untuk bisa mengaplikasikan sebuah ilmu melalui tools-tools tertentu. Begitu ya, dan itu nggak ada biayanya lagi, dan itu memang kita provide khusus untuk mahasiswa kita. Dan kita datangkan juga dosen-dosen dari luar negeri seperti tahun lalu itu kita sama Brin Anakayan, beliau adalah dari University Malaya, Malaysia, dan beliau mengajar di Environment L-Build Development gitu ya. Lanjut Pak Wandi. Nah, ini tahapannya semester 1 Bapak Ibu seperti biasa akan ada tutorial online dan tutorial tatap muka begitu ya. Nah, kemudian nanti di semester 2 Bapak Ibu mulai ketemu untuk praktek gitu ya. Maaf tadi jaringan down. Iya, tidak apa-apa. Nah, semester 2-nya Bapak Ibu nanti akan ada praktik lapangan. Kemudian semester 3-nya Bapak Ibu sudah mulai ketemu seminar proposal. Nah, seminar proposal ini semester 3 juga Bapak Ibu sudah mendapatkan pembimbing gitu ya. Terlebih Bapak Ibu sudah tahu apa yang mau Bapak Ibu teliti gitu ya. Nah, sehingga dari awal ini coba dibaca pelan-pelan, coba diarahkan kira-kira kemana minatnya begitu ya. Apa yang Bapak Ibu mau teliti, Bapak Ibu tuangkan di awal pelan-pelan. Nanti semester 4 ada seminar hasil dan juga ada ujian tesis atau TAPM begitu ya. Lanjut. Oke, ini ada kegiatan perkuliahan gitu ya. Kita berjalan selama 12 minggu untuk tutorial online-nya, kemudian tutorial webinarnya atau ketemu tatap langsung kayak gini selama 4 kali. Begitu ya, ini adalah bagian dari dokumentasinya. Lanjut. Oke, ini ada gambar seperti di kelas Tuton gitu ya, ada 12 pertemuan. Nah, nanti di dalam masing-masing sesi 1 sampai dengan 12 seperti pada pelatihan yang diselenggarakan oleh UT daerah gitu ya, teman-teman nanti akan mengerjakan diskusi, akan mengerjakan tugas, kemudian akan melakukan presensi, dan kemudian teman-teman akan mendapatkan link pada saat Bapak Ibu nih akan ketemu di tutorial webinar. Ya, lanjut. Nah, ini materi-materinya gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung klik dan nanti Bapak Ibu bisa baca di sana, screening, Bapak Ibu lakukan inventarisasi bahan belajarnya, kemudian Bapak Ibu silakan isi diskusi, dan juga kalau memang sudah waktunya ada tugas, Bapak Ibu isi tugas. Dari awal perkuliahan saya ingin informasikan bahwa tolong Bapak Ibu begitu sesi sudah dimulai, ini dipastikan bahwa Bapak Ibu paling lama saya kasih tahu ya, paling lama mengerjakan diskusi itu adalah 3 hari semenjak sesi itu dibuka. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana jumlah mahasiswa UT ini mencapai hampir 770 ribuan mahasiswa. Jadi ketika semuanya mengakses di waktu yang bersamaan, kadang-kadang server menjadi down. Jadi pastikan tips dari saya di awal adalah bagaimana Bapak Ibu menjawab diskusi paling lama 3 hari semenjak sesi itu dibuka. Begitu ya. Kalau tugas bagaimana Pak? Tugas itu biasanya dikasih dalam waktu 10 harian lebih. Tapi maksimalin 5 hari aja. 5 hari Bapak Ibu sudah mengerjakan itu tugas. Supaya nanti nggak down. Apa konsekuensinya ketika Bapak Ibu nggak menjawab tugas dan diskusi dan nggak menyelesaikan tugas? Maka kelasnya akan di lock. Bapak Ibu nggak bisa lagi jawab diskusi dan upload tugas. Dan itu artinya Bapak Ibu akan kehilangan poin di situ ya. Jadi pastikan maksimal 3 hari untuk diskusi sudah bisa terjawab dan 5 harian itu untuk tugas sudah bisa dikerjakan gitu ya supaya nggak server down. Lanjut. Jadi nanti tugas juga ada di sesi 4, 7, dan 10 ya Bapak Ibu ya, ada 3 kali tugas. Nah ini contoh diskusinya nih. Jadi diskusi di sini nanti ada bahan yang kita minta untuk didiskusikan, kemudian kita komen di bawahnya dengan basis replay. Lanjut.
Oke, nah di dalam diskusi ini juga teman-teman bisa kok untuk menimpali jawaban dari diskusi teman-teman yang lain supaya diskusinya menjadi hidup gitu ya. Dan karena ini sudah zaman di mana penggunaan teknologi makin masif dan berbagai macam perangkat juga bisa kita gunakan, artinya Bapak Ibu juga harus lebih cermat. Thank you ya Mbak. Kita harus lebih cermat dalam bisa melihat bagaimana kurang lebih kebijaksanaan kita dalam menggunakan teknologi karena ini ada detection untuk softwarenya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT atau Kopas, maka di sini akan muncul. Upayakan tulis dengan version terbaiknya Bapak Ibu. It's okay mau jawabannya itu bagaimana atau apa, gunakan sebaik-baiknya bagaimana Bapak Ibu menganalisis begitu ya. Terlebih lagi saya mengingatkan Bapak Ibu dari awal, mohon bantuannya untuk tidak mengcopy paste jawaban temannya yang di atas untuk diturunkan ke bawah karena itu akan kedetek bahwa itu ada bentuk plagiasi di atasnya dan itu nanti nggak ada poinnya. Jadi sayang ya. Saya ingetin di awal bahwa kerjakan sebisa Bapak Ibu. It's okay. Nilai kadang-kadang nggak jadi parameter kita kalau kita berhasil di bidang akademik gitu ya. Tapi ketika kita coba menuangkan dan bertumbuh untuk bisa memahami sebuah ilmu itu yang menurut saya nilai yang lebih hakiki gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah disapa nih sama Prof. Lina nih. Katanya selamat bergabung teman-teman. Nanti kita akan diskusi sama Prof. Lina ya. Ini contoh tugas nih teman-teman. Tugas 1. Ini ada bentuk jabaran tugasnya. Nah, teman-teman nanti di kolom ini akan diminta untuk mengupload tugas. Di bentuk apa? Biasanya dalam bentuk Word gitu ya. Atau boleh juga dalam bentuk PDF. Sekali lagi, teman-teman pastikan bahwa kerjakan sebisa teman-teman. Lakukan literasi tapi jangan copy paste gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ujian akhir semester, teman-teman semuanya ujian akhir semesternya juga dilakukan secara online gitu ya. Jadi teman-teman akan diberi waktu tertentu untuk mengerjakan tugasnya dan kemudian diminta untuk mengupload begitu ya. Jadi pada saat itu nanti UT daerah yang akan menghubungi rekan-rekan sekalian dalam proses gitu ya persiapan ujian akhir semester. Pastikan juga seperti yang disampaikan di paparan awal bahwa tugas teman-teman untuk mencetak kartu ujian itu juga jangan sampai terlewat begitu ya. Pada saat momen ketika terjadi kekeliruan silahkan langsung menghubungi PJ Pasca di UT daerah. Sekali lagi ketika ada kendala teman-teman langsung bisa menghubungi di PJ Pasca UT daerah. Kalaupun belum di replay, Bapak Ibu boleh langsung report ke Pak Suwandi ya, administrasi prodi. Jadi nomor Pak Suwandi itu ada di semua grup angkatan. Jadi ketika ada satu kendala atau ada apapun kontak Pak Suwandi ya, gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Fitri. Lanjut. Oke, ini tadi kan ujian akhir semester. Nah, sekarang kontribusi nilai Bapak Ibu ya, tutorial online yang tadi tuh kelas tuton 12 sesi itu 60%, ujian akhir semesternya 40%. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mengerjakan diskusi atau kelas tutornya sayang Bapak Ibu, poinnya banyak hilang. Nah, ujian akhir semester ini juga berkontribusi 40% ya. Nilai kehadirannya itu ada 10%, diskusinya ada 20%, dan nilai tugasnya 70%. Ya, tinggi loh. Jadi Bapak Ibu, sesedikit pun yang Bapak Ibu kerjakan pada tugas, itu sangat membantu Bapak Ibu untuk booster nilai Bapak Ibu ketika kecil pada saat UAS. Nilai tugasnya lihat tuh 70%. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa sebanyak apapun pekerjaan kita di kantor, nggak apa-apa. Dalam satu hari alokasikan aja waktu buat belajar. Ya waktu Indonesia Barat biasanya di atas jam setengah 8, mungkin di waktu Indonesia Timur dan Tengah bisa disesuaikan begitu ya. Yang jelas saya memberikan salah satu tips di mana keberhasilan studi untuk mahasiswa adalah konsistensi atau persisten. Bapak Ibu setiap hari belajar 1 jam aja, artinya dalam seminggu Bapak Ibu sudah belajar 7-8 jam. Gitu ya. Nah, lanjut Pak Wandi. Oke. Nah, ini juga harus saya beritahu bahwa Bapak Ibu pada saat ujian itu tidak ada lagi pilihan ganda. Bapak Ibu memang mengerjakan ujiannya adalah esai sehingga dalam hal ini Bapak Ibu memang dituntut untuk bisa menguasai sesuatu yang sifatnya analitik ya, analitik yang kritis. Nah, jadi kiat belajarnya ini ada saat tutorial online, jawabnya tepat waktu dan jangan copy paste seperti yang saya sampaikan ini ya.
Kemudian saat tutorial webinar, ini sebelumnya baca dulu modul. Jadi pada saat pemaparan oleh dosennya, Bapak Ibu lebih banyak diskusi dan tanya jawab ya. Ini hadir tepat waktu jika Bapak Ibu menemukan kendala. Pak, mohon maaf, ternyata di wilayah saya ini hujan besar dan listrik padam. Mohon kami dikabarkan melalui admin prodi ya, sehingga kami punya catatannya. Dan sehingga teman-teman yang membutuhkan recordnya akan coba bisa kami berikan dengan kondisi tertentu ya, semisal force major atau mohon maaf kalau ada yang sakit mohon dikabarkan. Waktu itu memang ada yang sakit tapi tetap masuk meskipun diinpus karena itu kan online jadi dia hanya di layar aja, it's okay gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada mata kuliah berpraktik gitu ya. Jadi nanti mata kuliah berpraktik ini kita akan sama-sama penyamaan persepsi dengan pengajar di luar. Teman-teman akan diminta untuk membuat proposal, kemudian uploadnya di kelas tuton yang tadi ya, yang di sesi 12 itu. Kemudian teman-teman akan diminta mengambil data lapangan yang memang kita akan provide administrasinya dari sini. Kemudian kita akan minta teman-teman untuk bikin laporan kemajuan, apa yang dihasilkan di bab 1, 2, dan 3-nya, kemudian diupload di kelas tutonnya. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat laporan akhir dan melakukan presentasi. Berapa lama waktunya? Ya kurang lebih tidak dari 10 menit gitu ya. Jadi teman-teman nanti diminta untuk presentasi tentang hasil kemajuan dan juga capaian pada saat teman-teman melakukan praktek lapangan. Itu mata kuliahnya apa aja? Ada 4 Bapak Ibu tadi yang sudah saya sebutkan. Permodelan lingkungan, analisis resiko dan kebijakan lingkungan, sistem manajemen lingkungan, dan valuasi lingkungan. Itu mata kuliah berpraktik. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini penyusunan tesis. Teman-teman kan nanti semester 3 sudah dapat SK pembimbing. Kemudian teman-teman juga akan melalui mata kuliah studi mandiri. Di studi mandiri ini, teman-teman mahasiswa nanti akan belajar bagaimana membuat proposal tesis. Begitu ya. Nah, semester 3 juga sudah mulai bisa bimbingan. Nah, bimbingannya bagaimana? Bimbingannya ada 2 skema, teman-teman. Bimbingan online yang ada terstruktur seperti kelas tutornya, namanya Bimon. Nanti akan ada pelatihannya. Dan satu lagi adalah teman-teman bisa juga langsung kontak ke dosen pembimbingnya masing-masing untuk Pak ini saya mau mengirimkan draftnya, Pak ini revisiannya, itu juga diizinkan. Dosen pembimbingnya akan memberikan nomor handphone dan juga emailnya gitu ya. Semester 4 Bapak Ibu akan melakukan seminar hasil penelitian dan ujian tesis begitu ya. Syarat untuk Bapak Ibu bisa maju ke ujian tesis adalah Bapak Ibu sudah memiliki letter of acceptance atau LOE pada publikasi di jurnal nasional di Sinta 4. Apa ini maksud dengan Sinta 4? Sinta 4 itu adalah akreditasi jurnal yang memang diberikan oleh Dikti bagi jurnal-jurnal yang sudah diverifikasi gitu ya atau sudah diakreditasi. Bapak Ibu harus publikasinya di jurnal-jurnal itu. Nah, apakah jurnalnya bebas? Tidak. Bapak Ibu harus menghasilkan artikel yang berbasis pada hasil penelitian Bapak Ibu dan itu di jurnal-jurnalnya yang kaitannya dengan lingkungan, teknik, kemudian sains, kemudian biologi, kimia, biologi, fisika, jurnal sosial gitu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa masuk ke jurnal sastra, ke jurnal sentra tari, tata boga, konseling, ke jurnalnya bahasa-bahasa begitu. Itu nggak bisa ditembus. Tapi kalau jurnal yang multidisiplin seperti manajemen, sains itu masih bisa ya. Lanjut. Oke. Oke, bentar ya, nih masih muter nih kayaknya. Oke. Nah, ini ada tugas akhir program magister atau tesis, nanti panduannya. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan di link di websitenya MSL. Di situ ada semuanya, Bapak Ibu ya. Mulai dari struktur organisasinya, pedomannya, peraturan-peraturannya, panduan-panduannya, Bapak Ibu boleh download. Nanti tinggal googling aja, cari website MSL UT. Bapak Ibu langsung dapat di situ. Termasuk juga Bapak Ibu yang butuh akreditasi ada di sana sertifikat akreditasi kita. Gitu ya. Bapak Ibu yang membutuhkan kemana aja sih alumni-alumni dulu yang berhasil menjebol Sinta 4, Bapak Ibu bisa literatur di situ. Oh, ternyata jurnalnya di jurnal ilmiah Universitas Batanghari bisa nih. Oh, ternyata di jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB bisa nih. Oh, ternyata di jurnal
lahan basahnya Universitas Riau bisa nih, di sana Bapak Ibu bisa cari. Kemudian untuk mencari pembeda jurnal, Bapak Ibu juga bisa cari di dalam website tadi sudah ada judul-judul TAPM dari rekan-rekan alumni yang sudah selesai gitu ya. Itu tesisnya ada di sana judulnya dan abstraknya. Bapak Ibu baca, kemudian cari pembedanya. Apa yang bikin tesis saya menjadi beda dengan alumni-alumni sebelumnya ya. Sekali lagi, kalau searching di Google, kata kuncinya atau keywordnya adalah website MSLUT. Langsung dapat ya. Lanjut Pak Wandi. Nah, ini kiat menyusun tesis ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa partnya gitu ya. Saya ambil screening cepatnya aja. Pertama Bapak Ibu tentukan dulu topiknya. Dari mana Bapak Ibu sadari apa yang Bapak Ibu sukai. Yang pertama, kalau memang ternyata itu berkorelasi dengan dunia kerja, silakan. Yang kedua, Bapak Ibu lihat pembedanya nih. Yang tadi seperti saya sampaikan di websitenya MSL FSTUT itu sudah ada alumni-alumni sebanyak 58 judul yang sudah pernah ada. Cari pembedanya ya. Kemudian Bapak Ibu silakan melakukan literasi kaitannya dengan Google Scholar gitu ya, baca-baca jurnal. Kira-kira artikel yang mana yang cocok ya untuk bisa menopang dari TAPM saya. Untuk kaitannya dengan Google Scholar gitu dan mencari topik gitu ya. Bapak Ibu sekali lagi boleh buka website MSLUT, di sana ada video ya, di sana ada video yang pernah kita panggil narasumbernya untuk membahas yang kaitannya dengan penelitian gitu ya, topik-topik penelitian gitu ya. Nah, kemudian konsultasi gitu ya, jangan menghilang. Kalaupun seandainya Bapak Ibu mohon maaf ada kendala tertentu dalam persoalan pribadi atau pekerjaan dan lainnya, gak apa-apa kalau mau di-sharing ke Kaprodi gitu ya, supaya Kaprodinya juga tahu, saya pribadi tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lost atau kehilangan jejak. Oh, paling tidak ada situasi yang memang sedang Bapak Ibu hadapi gitu ya. Yang terakhir adalah Bapak Ibu memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan itu bersifat konsisten ya. Jadi mendapat masukan dari pembimbing, pembahas ahli, dan juga melakukan revisi atas masukan-masukan yang diberikan. Lanjut. Nah, ini ada syarat yudisium Bapak Ibu kemarin kan gitu ya. Pada saat Bapak Ibu lulus, itu kan memang ada yang lulus murni, jadi lulus semuanya gitu ya, nggak ada yang harus mengulang, ada yang memang harus mengulang. Sebagai contohnya, TOEFL-nya kurang dikit. Nanti Bapak Ibu sebelum ujian, Bapak Ibu ikut dulu tes TOEFL. Bapak Ibu mohon dicatat omongan saya di awal, Bapak Ibu bisa mengikuti tes TOEFL online yang diselenggarakan oleh UT dengan bekerja sama dengan British Council Institute. Nah, itu Bapak Ibu coba buka di websitenya UT, namanya ICE Institute UT, ICE Institute UT, ICE Institute UT. Untuk teman-teman yang TOEFL-nya belum lolos, begitu ya, boleh di situ coba berkali-kali, tapi ketika skor yang terakhir ternyata sudah lulus, baru bayar. Tapi kalau seandainya itu belum lulus, itu nggak harus bayar ya. Nah, kemudian IPK-nya juga minimal 3,10 ya Bapak Ibu ya, dengan sudah lulus di mata kuliah metode, seminar hasil, dan juga memperoleh nilainya B. Ya, kemudian tesisnya sudah mendapat persetujuan dari pembimbing 1 dan 2, kemudian artikelnya sudah terbit ya, bukan lagi LOE lagi, tapi ketika yudisium atau mau kita berikan ijazahnya gitu ya, diberikan nomor induk, diberikan ijazah nasionalnya gitu sebelum wisuda nanti, itu sudah ada jurnalnya muncul di internet begitu ya. Kita nanti akan verifikasi semuanya gitu ya. Lanjut. Saya juga perlu sampaikan ke Bapak Ibu, jangan merasa kecil hati dan kepikiran, aduh nanti jurnal gimana ya, susah dan semuanya, atau bagaimana. Nanti kontak Kaprodi ketika ada situasi-situasi yang Bapak Ibu ternyata nggak bisa pecahkan sendiri, dan juga tetap kontak sama pembimbingnya. Begitu ya, kita akan sama-sama melewati proses pembelajaran dengan bareng-bareng. Ya, ini info tambahannya, Bapak Ibu tidak ada cuti ya di UT gitu ya. Jadi resikonya cuti, SPP-nya juga tetap berjalan.
gitu ya. Nah, mata kuliah yang harus diulang kalau Bapak Ibu mengulang itu ada 1 juta per mata kuliah. Jadi sayang. So be fokus Bapak Ibu kerjakan memang yang harus jadi part Bapak Ibu pada saat pembelajaran ya. Dan UT tidak melayani masalah pribadi itu yang artinya ini memang betul-betul di ranah pribadi begitu ya. Sebagai saya ambil contohnya, misal seorang dosen jadi ditelepon oleh pihak keluarga lantaran suami atau istrinya ini ada satu kondisi tertentu gitu. Nah, persoalan yang ranahnya terlalu pribadi itu kami tidak bisa layani. Tapi kalau kaitannya dengan akademik, bagaimana ya ini jurnal mana yang mau saya tuju? Saya mengalami kesulitan pada saat review saya dan segala macam yang mengulang-mengulang itu ranah akademik masih bisa kita diskusi ya, gitu. Tapi kalau memang betul-betul ranah pribadi ini kami tidak dapat masuk lebih dalam ya, itu karena memang kode etik yang sudah diberikan dari UT. Lanjut. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan manusia nih, artinya kita sebagai manusia ini suka luput terutama sebagai mahasiswa gitu ya. Karena memang kita sibuk kerja, kadang-kadang terkesampingkan nih diskusi dan tugas. Makanya saya udah bilang 3 hari semenjak sesi dibuka kerjakan diskusinya. Gitu ya, makin cepat artinya teman-teman nggak punya beban, pembelajaran berjalan, bekerja berjalan gitu ya. Unggah jawaban ujian juga kadang-kadang terlambat akhirnya nggak bisa diupload, failed gitu ya. Nah, bimbingan juga ini memang mesti nunggu respon gitu ya. Jadi memang kalau misalkan 3 atau 4 hari itu baru kirim proposal ya kan masih dibaca gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh tunggu sehingga jangan terlalu terburu-buru juga. Kadang-kadang nanti pembimbingannya jadi nggak berjalan dengan lancar karena dosennya merasa belum maksimal membacanya tapi udah diminta untuk masukannya gitu ya. Jadi pelan-pelan tapi tetap konsisten, dosennya insya Allah semuanya akan kolaboratif sama Bapak Ibu. Nah, menulis TAPM juga harus sesuai dengan panduan ya. Di mana dapat panduannya? Bapak Ibu buka lagi di web MSL UT ya. Semuanya ada di sana Bapak Ibu. Nanti panduan-panduan di sana Bapak Ibu download karena itu sifatnya e-book ya. Kemudian di dalam tesis itu SPOK-nya perhatikan, apa yang Bapak mau tulis itu Bapak Ibu mau tulis juga Bapak perhatikan gitu ya. Upload artikelnya jangan yang di non lingkungan karena ikut sulit gitu ya. Waktu itu memang sudah mau sidang dan waktu itu jurnal yang dipublikasikannya pada jurnal bahasa. Sementara itu adalah kajiannya kajian lingkungan. Jadi nggak bisa masuk. Nah, akhirnya saya waktu itu turun tangan untuk kita kembali merubah isinya, kita cari lagi jurnal yang baru gitu sehingga itu bisa diupload. Nah, jangan lupa pada saat submit artikel ke dalam jurnal, teman-teman juga perlu komunikasi ya sama pembimbing 1 dan 2-nya. Jangan teman-teman jalan sendiri sehingga akhirnya pembimbing 1 dan 2-nya nggak tahu tiba-tiba jurnalnya sudah masuk di jurnal bahasa, padahal itu bukan kajian yang memang bukan kajian yang memang harusnya masuk di situ ya. Itu dan submitnya itu jangan di jurnal yang 5 dan 6 tapi yang diakreditasi 4 atau 3 begitu ya, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, semua yang terkait dengan seputar Magister Studi Lingkungan, ini dia Bapak Ibu bisa dapatkan di MSL Strip, bisa difoto nih Bapak Ibu, nggak apa-apa, fst.ut.ac.id. Bapak Ibu klik di sini, Bapak Ibu bisa dapatkan informasi yang kaitannya dengan pedoman-pedoman, jurnal-jurnal yang sudah pernah dipublikasikan di mana jurnalnya. Nah, jurnal ini memang agak lama Bapak Ibu. Strateginya begitu sudah selesai di hasil penelitian, Bapak Ibu langsung ngerjain template artikelnya gitu ya. Di mana nih jurnal yang mau saya tuju. Kemudian cari templatenya, masukin hasil penelitian Bapak Ibu. Kemudian konsultasiin ke pembimbingnya dan submit ke sana. Kalau ke reject atau ketolak, Bapak Ibu masih punya waktu lagi untuk masukin ke tempat berikutnya. Begitu berikutnya sampai diterima. Gitu ya. Strategi apa lagi yang harus disiapkan gitu. Kadang-kadang sebagai mahasiswa juga kita suka bahasanya jumping ya, suka lompat-lompat terhadap apa yang kita pikirin. Contoh saat ini kita lagi suka banget nih tentang melihat nilai ekonomi dari satu kawasan sumber daya alam. Kita mau neliti itu. Tapi ketika ketemu berikutnya lagi, oh ternyata dia lebih menarik nih melihat pencemaran. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu memilih judul yang Bapak Ibu gunakan untuk TAPM itu benar-benar sudah matang. Itu yang mau saya teliti. Gitu ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan karena pembahasan Pak Wandi, mohon maaf ini udah selesai ya PTT-nya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu adalah paparan yang kaitannya dengan selayang pandang di program studi, begitu ya. Nah, berikutnya saya mau membuka pertanyaan dulu, kurang lebih 10-15 menit. Selepas itu kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu dosen, kemudian apa saja yang ingin Bapak Ibu dosen lainnya berikan, katakanlah eh, tips dan triknya untuk menyelesaikan studi dengan saya nggak bilang mudah ya, tapi menyelesaikan studi dengan optimal gitu ya. Nanti dosen-dosen akan coba juga memberikan sudut pandangnya. Saya buka 3 pertanyaan dulu. Silakan raise hand ya. Bentar ya. Maaf. Oke, saya kasih ke Pak Frans, saya kasih ke Pak Beni, and last more saya kasih ke Pak Dodi ya. Ingat tadi namanya ada 3 ya, ada Pak Frans, ada Pak Beni, dan ada Pak Dodi. Silakan. Dari Pak Frans dulu deh. Ya. Halo, Pak Frans? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Salam kenal. Ini sebetulnya challenge juga ya, dalam artian menyelesaikan ini juga dengan tanggung jawab yang ada, begitu kan, dengan kesibukan yang ada, gitu ya. Ya tadi kan udah diberikan tips-tipsnya gitu ya. Nah, kira-kira selain konsistensi gitu, apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya dalam setiap stepnya gitu ya. Terutama saya bukan dari ilmu lingkungan, kebetulan saya dari ilmu psikologi begitu ya. Jadi saya lintas ilmu gitu ya. Jadi kan ini sesuatu yang baru gitu loh buat saya. Mungkin itu sih Pak dari saya. Oke, siap. Pak Frans, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Apa yang harus kita prepare gitu kurang lebih pertanyaannya. Jadi ada tiga sih hal yang selama ini sudah 5 tahun kami observasi, dan itu ada celah di mana yang membuat mahasiswa itu kadang-kadang konsentrasinya itu keganggu gitu ya. Karena yang pertama itu mohon maaf kurang mampu dalam manajemen time. Kadang memang kita udah capek kerja nih seharian gitu, sehingga menunda waktu gitu untuk mengerjakan diskusi. Itu yang paling banyak terjadi. Dan kurang lebih 6 angkatan ini angkanya lebih daripada 60%, kendalanya adalah menjawab diskusi karena bahasanya menunda menjawab diskusi, menunda mengupload tugas. Akhirnya diskusi sama tugasnya nggak kekerjain dan nilainya 0. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, berharap bahwa hasil yang dibuat pada pengerjaan TAPM itu sempurna. Itu nggak akan ada di tahap manapun gitu ya. Jadi sebaik apapun kita menulis, itu adalah menulis dengan cara pandang kita. Tapi pada saat tulisan itu dibaca orang, ada satu nilai lebih yang akan kita dapatkan untuk memperkaya tulisan kita. Jadi ketika Bapak Ibu sudah merasa ini optimal dan sempurna beda ya Bapak Ibu ya. Optimal itu adalah kemampuan Bapak Ibu dalam menghasilkan sesuatu yang memang di titiknya maksimalnya Bapak Ibu. Tapi kalau sempurna itu kan parameternya kadang-kadang nggak ada gitu ya. Jadi upayakan untuk optimal Bapak Ibu. Begitu optimalnya Bapak Ibu, udah kasih aja ke pembimbingnya. Nanti biar Bapak Ibu pembimbingnya yang mengarahkan lagi, ini perlu tambah ini perlu dikurangi. Tapi jangan kita berpikir konteksnya bahwa itu adalah sempurna, sehingga itu yang kadang-kadang jadi mental block kita untuk iya silakan sholat asar nggak apa-apa. Nanti masuk lagi ya Pak. Jadi ketika tadi kita ngerasa itu udah bagus, akhirnya kita nggak mau improve, nggak mau denger, dan nggak mau menerima masukan untuk merevisi itu, dan itu jadi memperlambat begitu ya. Dan yang terakhir adalah biasanya gitu ya, karena tadi sudah punya pola
sebelumnya udah lama nggak studi, ketika studi kaget gitu ya, merasa sendiri gitu ya, sehingga saya selalu memberi pesan kepada teman-teman untuk selalu menciptakan kekompakan di angkatan masing-masing, karena dengan cara itu teman-teman not feeling lonely, nggak ngerasa sendirian gitu. Karena hasil penelitian saya, loneliness gitu ya, atau kesepian pada mahasiswa di program pendidikan jarak jauh di berbagai negara yang saya presentasikan di Pakistan tahun lalu itu jumlahnya mencapai 60%, dan itu adalah angka di mana tingkat kegagalan tinggi karena soal itu. Feel lonely, ngerasa kesepian. Jadi gimana caranya supaya ini kan terpisah, ada yang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Papua, Aceh gitu. Gimana supaya tetap energinya bisa naik adalah sering-sering komunikasi di grup atau bikin peer group di waktu harian ya, buat kadang-kadang nih ngobrol kesana kemari gitu ya, 15-20 menit di grup angkatan itu cukup ngebangun rasa kebersamaan atau bonding. Jadi kalau ketika kelas sudah ada koordinatornya, ngobrol bareng aja. Meskipun itu obrolannya kemana-mana gitu ya, kadang-kadang di situ nilai yang bikin seseorang tuh punya, saya bilangnya apa ya, punya endorfin gitu, punya punya hormon bikin naik lagi gitu ya. Nanti dari situ kan kita juga tahu kalau teman kita lagi ada yang kurang oke nih secara apa ya, secara kondisinya, nah kita bisa support di situ gitu ya, sehingga nggak sendirian. Itu 3 yang bisa saya sampaikan Pak Dwi ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke Pak Beni. Masih di mute Pak? Sore Ya. Pak. Sore Salam ya. kenal, saya dari Kalbar Pak. Siap. Dari mana Pak? Ah, Pontianak atau dari mana? dari kotanya Pontianak Pak, tapi kami di Skadau, di pedalamannya lagi sih, Oh, Skadau, di baik ya. kecamatannya lagi. Saya pernah ke Kapuas Hulu dan Putih Tembau. Saya di Belitung Hulu Pak. Oh, siap. Oke. Ah, ah. Ini pertama Pak, Mm-mm. apakah judul TPAM nanti atau jurnal nanti harus sama dengan dokumen yang kita upload di admisi pertama? Mm-mm. Yang kedua, sepertinya saya sendiri nih Pak yang dari wilayah Kalimantan Barat, Mm-mm. mahasiswanya, apakah memang tetap offline Mm-mm. ujiannya gitu Pak? Mm-mm. Masih. Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, pertanyaannya tadi, apakah dengan kondisi publikasi tadi itu harus sama dengan yang pertama kali kita upload gitu? Jawabannya enggak. Karena yang pertama kali itu untuk proses Bapak Ibu entries gitu ya, untuk proses Bapak Ibu kurang lebih seleksi gitu ya pada saat penerimaan. Nah, pada saat pembelajaran ini kan ketemu mata kuliah yang banyak dan beragam. Nah, di situ Bapak Ibu bisa pilih mana yang menjadi minat, passion, dan mana yang menjadi hal-hal yang Bapak Ibu sukai untuk Bapak Ibu teliti. Terutama itu bagi kemampuan Bapak Ibu yang meningkat dan juga organisasi di mana Bapak Ibu bekerja atau sekolah begitu ya. Nah, kondisi yang keduanya tadi, bagaimana dengan ujiannya gitu ya. Nah, kondisinya itu nanti akan kembali ke UT daerah gitu. Apakah nanti semuanya harus ke UT daerah atau semuanya bisa dilakukan di rumah dengan mekanisme tetap tatap muka gini tapi mengerjakan dengan waktu tertentu. Biasanya dia akan diumumkan H-1 bulan gitu ya sebelum itu ujian. Tapi saya rasa possibility-nya semuanya sudah menjadi online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke UT daerah gitu ya. Itu namanya proctoring. Bapak Ibu diawasi dari kamera dan Bapak Ibu mengerjakan saat itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Beni ya. Makasih Pak, makasih. Sama-sama, siap. Sangat jelas. Sukses. Pak Dudi, silakan Pak. Siap izin. Saya Dodi, salam kenal dari Kalimantan Tengah. Oh siap. Pertanyaan pertama sebenarnya hampir sama dengan Bapak Beni ya, yang masalah apakah harus sama karya ilmiah mungkin yang diupload di awal dengan nanti yang dijadikan jurnal atau tesis. Ya. Mungkin itu sudah terjawab. Dan tapi mungkin bisa ditambahkan apa perbedaan mungkin jurnal dengan tesis, mungkin saya masih kurang paham. Oke. Ya, yang pertama. Yang kedua, ada yang kelulusan sebagian, ada perbaikan TOEFL. Tadi ada Bapak menyinggung sedikit, ada mungkin cara-cara atau
yang tadi ada cara kita latihan webnya tadi Pak, izin di share. Saya Oke. tadi lupa Oke. ininya. Siap. Atau ya atau dengan cara lain, maksudku di web lain apa juga boleh gitu selain di yang disiapkan oleh UT gitu. Mungkin itu Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih Pak. Iya, baik. Nah, pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab ya, bahwa untuk judul TAPM-nya boleh sama nggak ya dengan yang pertama kali diupload pada saat mendaftar mahasiswa dengan pada saat sudah berjalan. Kalau sama boleh, kalau tidak sama juga nggak apa-apa, karena dinamika pada saat belajar tadi beda-beda ya, untuk melihat apa yang kita sukai dan melihat kenyataan di lapangan itu apa fenomena yang perlu kita cari pemecahan solusinya. Kan karena Bapak Ibu sekolah kan pada akhirnya juga selain mendapat pengetahuan bisa berimpact untuk sosial gitu ya, untuk sosialnya Bapak Ibu, apakah korporatnya kah ataukah emang masyarakat secara umum gitu. Nah, konteks keduanya THPM atau tugas akhir program magister bentuknya tesis, dan itu terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, artikel itu adalah hasil intisari yang Bapak Ibu hasilkan berupa template gitu ya, mungkin 6 sampai 7 atau 8 tergantung jurnalnya masing-masing gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti menghasilkan satu artikel, di mana artikel itu adalah resume, intisari atau substansi dari apa yang sudah Bapak Ibu teliti dari bab 1 sampai bab 5, kemudian itu diturunkan menjadi artikel, dan itu kita publikasikan pada jurnal begitu ya, pada jurnal yang ada di berbagai institusi gitu. Misalkan jurnal pengelolaan sumber daya alam lingkungan itu adanya di jurnalnya IPB. Nah, untuk case seperti ini memang mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan apakah kalau judul TAPM itu apakah artikelnya juga harus sama dengan itu? Enggak. Sebagai contoh, misalkan judul TAPM-nya itu adalah pengelolaan lingkungan pesisir berbasis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Kota Palu. Nanti artikelnya keragaman jenis biodiversitas mangrove pada Kecamatan Sawang 1 Palu. Jadi apakah TAPM-nya dengan artikelnya harus sama? Tidak. Artikelnya tadi boleh diambil menjadi satu sub saja. Pak Suwandi, saya boleh dibantu, tolong ini diturunkan dulu. Pak Suwandi tolong buka websitenya MSLUT. Nanti Pak Suwandi kita menuju ke publikasi ya Pak. Bisa kita bersuara nanti teman-teman di Batam juga, kayaknya ada satu orang ya Prof ya, yang siapa Raja kemarin ya, Batam. Jadi kita bisa kopi darat lah ya. Nanti biar Mas Indranya yang datangin kita di Batam Prof, karena ini modelnya di Batam. Di Batam Prof. Nanti kita bisa nyebrang langsung ke Singapura kan ya. Thank you Mas Indra. Di sini ada juga Mas Firly, Mas Mirzal. Kenalan Mas. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi saya meminta untuk ini di-organize dulu. Nah, sebagai contoh, salah satunya kita ambil ya, ini mahasiswa yang sudah lulus, namanya Pak Abdillah Lubis, saat ini sudah mengambil studi S3 juga di Universitas Riau dan sekarang sedang disertasi. Pada saat kuliah tempo hari, beliau tuh TAPM-nya tentang revegetasi pertambangan di Rokan, itu adanya di Sumatera Selatan. Mohon maaf, itu adanya di Riau. Begitu ya, kurang lebih begitu. Judulnya tuh tentang revegetasi lahan pertambangan pasca eksplorasi di Rokan, Riau. Nah, itu judulnya ya. Pada saat dia
menghasilkan artikel, ini judul-judul yang beliau hasilkan. Ada ameliorasi lahan gambut, ada identification of vegetation, ada karakteristik lahan revegetasi, ada assessing phytoremediation potential gitu ya. Jadi pada saat sekolah beliau menghasilkan publikasi-publikasi ini. Pak Suwandi bantu saya dibantu dibuka di assessing phytoremediation. Nah, tadi sudah ingat ya teman-teman ya, judulnya beliau tadi adalah revegetasi pasca tambang di area Rokan, Riau. Tapi kan nggak sama ya dengan judul artikelnya, Assessing Phytoremediation Potential of Heavy Metals and Selection Plant Species in the Restoration Environment of Gold Mining Area. Pak Wandi, kita turun. Nah, ini adalah artikelnya nih yang beliau hasilkan. Turun lagi Pak Wandi, nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah artikel yang beliau hasilkan dari TAPM-nya dia. Gitu ya, kurang lebih dimasukkan kemari, ke template ini. Dan dia publikasikan ke jurnal itu. Gitu ya, di proses jurnal nanti kan ada review juga, ada perbaikan juga, sehingga itu akan dilihat layak atau enggak untuk terbit. Pak Wandi, kita close yang ini, kita coba munculin judul yang beda lagi. Oke, kita masuk ke identification of vegetation deh. Nah, ini adalah jurnal yang Pak Abdillah Lubis hasilkan. Jadi artikelnya itu sudah dimasukkan ke dalam template lagi, namanya Jurnal Silva Indonesia. Nah, di sini Pak Abdillah Lubis itu beda lagi artikelnya, judulnya. Ini yang Identification of Vegetation on the Three Type of Post-Operation Land in Oil and Gas Mining Riau Province. Jadi di sini Pak Abdillah Lubis menghasilkan karya yang lainnya, tapi sumber datanya adalah dari TAPM-nya Pak Abdillah Lubis sendiri juga. Kita turun Pak, Pak Wandi. Nah, ini di bagian introduction-nya, terus turun, nggak apa-apa. Biar teman-teman bareng-bareng lihat. Ada metodenya juga, gitu ya. Kemudian ada hasil dan diskusinya, gitu ya. Nah, nanti pasti ada bagian kesimpulan akhir dan reference, gitu ya. Ini yang Pak Abdillah Lubis publikasikan. Dalam satu TAPM bisa menghasilkan 4. Lalu bagaimana pertanyaan teman-teman? Apakah saya harus menghasilkan sebanyak itu? Teman-teman perlu menghasilkan satu saja. TAPM tadi sudah Bapak Ibu hasilkan. Nanti publikasinya adalah satu buah artikel yang Bapak Ibu publikasikan pada Sinta 4 di jurnal-jurnal yang kaitannya dengan lingkungan atau teknik atau social science yang memang ada kaitannya dengan irisan environmental studies, begitu ya. Itu tadi gambaran kaitannya antara pembedaan TAPM dengan artikel ya. TAPM ya tesis sama seperti skripsi, hanya ini lebih dalam saja, bentuknya bab 1 sampai dengan 5, tapi kalau turun menjadi artikel bentuknya seperti ini. Apakah template-nya sama? Tidak. Setiap artikel punya template yang beda-beda ya, sehingga Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan template yang diminta oleh artikel tersebut. Close Pak Wandi, terima kasih. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Magistro Studi Lingkungan boleh buka di website. Pertanyaan keduanya, bahasa Inggris tadi. Nah, kalau bahasa Inggris tadi yang resmi namanya adalah PLTI. Gitu ya, PLTI itu diselenggarakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia, gitu ya, di PLTI tadi. Tapi Bapak Ibu boleh juga untuk kurang lebih mendapatkan dari, bentar ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang nanti mau tes bahasa Inggris boleh sih dari kurang lebih dari ICE Institute, satu lagi dari Lembaga Bahasa
Universitas Indonesia atau Lembaga Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau yang dari UT diselenggarakannya oleh ICE Institute, ICE Institute UT. Nanti googling ya, ICE Institute UT. Nah, di sana nanti ada layanan-layanannya gitu ya. Tapi kalau nggak mau di situ juga, di UI boleh, di UPI boleh, di ITB boleh. Gitu ya, 3 tempat tadi. Ditambah PLTI yang di bawah dari Lembaga Psikologi Indonesia. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Dodi. Oke, saya buka lagi 2 pertanyaan berikutnya. Oke, ada lagi. Bu Fitri, kemudian ada lagi nggak ya? Oke, Bu Fitri aja, silakan. Selesai dari Bu Fitri, pertanyaannya satu lagi berarti sama Bapak atau Ibu Indra Kelana ya, silakan. Dari Bu Fitri dulu. Oke, Bu Fitri gimana? Oke, Bapak atau Ibu Indra Kelana dulu deh kalau gitu. Selamat siang Pak Hadi. Siang, ya gimana? Ya, izin bertanya, untuk bimbingan TAPM itu dengan pembimbing, apakah dilakukan secara online saja, atau kalau memungkinkan, misalnya kebetulan satu daerah itu, apakah bisa juga secara offline bertemu misalnya di kampus atau di mana itu Pak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Indra. Untuk proses bimbingan tadi apakah online saja? Boleh online, boleh Bapak Ibu nanti ketika ada waktu mau ketemu langsung oleh pembimbingnya, misalkan Bapak Ibu tinggalnya misal ya di Riau, kemudian dapat pembimbingnya Universitas Riau, dan kemudian gak jauh dari kantor atau tempat tinggal Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu dosen pembimbingnya memiliki keluangan waktu dan mengizinkan, ya silahkan begitu ya. Atau misalkan ternyata ada di UT daerah di situ, datang ke UT daerahnya situ untuk berkomunikasi secara langsung, silahkan begitu ya, asal tidak mengganggu waktu kerjanya Bapak Ibu, karena dosen-dosennya juga tidak memaksakan Bapak Ibu untuk melakukan bimbingan langsung, karena Bapak Ibunya juga kita sadari karakteristiknya semuanya adalah pekerja begitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Indra ya. Nanti didiskusikan aja oleh pembimbing 1-2-nya kalau mau ketemu langsung bagaimana ya. Bu Fitri silakan Bu. Oke, Bu Fitri ada? Oke, sekarang Bapak Ibu boleh diturunkan lagi resainnya karena proses sesi tanya jawabnya sudah selesai. Saat ini kita akan coba berkenalan dengan para dosen-dosen yang ada di Magister Studi Lingkungan. Dan untuk saat ini saya sudah melihat ada beberapanya begitu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada profesor kita, Prof. Lina. Apakah ada di ruangan? Oke, Prof, izin Prof Linanya sedang di rumah sakit, Pak. Jadi nitip salam aja beliau. Oke, siap. Pak Edi-nya ada? Pak Dr. Edi ada? Nggak ada ya, Pak Wandi ya? Oke, kita lanjut ke Bu Dr. Hasrianti. Silakan. Habis Bu Dr. Hasrianti, kita ke Bu Dr. Feti. Kemudian dari Bu Dr. Feti, kita ke... Tadi saya sempat lihat Pak Dr. Sodikin, tapi ini nggak ada. Silakan Bu Dr. Feti atau Bu Dr. Hasrianti dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan Bu. Setelah ini Bu Feti ya. Terdengar Bu. Baik, terima kasih Pak Hadian, Bapak Kaprodi, teman-teman dosen, Ibu Dr. Vita dan Ibu Dr. Feti, Mas Wandi, terima kasih. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru di Prodi MSL. Sebelumnya, terima kasih ya telah memilih Prodi MSL sebagai tempat untuk meraih gelar magisternya nanti insya Allah. Kami tadi sudah diperkenalkan ya oleh Bapak Kaprodi. Mungkin sekedar ini, kalau saya
S1 saya itu biologi, teman-teman, kemudian S2 saya itu adalah teknik lingkungan, dan S3 saya adalah ilmu lingkungan. Namun saat ini untuk bidang penelitian saya itu khususnya adalah pengelolaan limbah. Jadi jika teman-teman ada yang berminat untuk nanti TAPM-nya atau tugas akhirnya adalah tentang pengelolaan limbah, boleh kita bersama-sama ya untuk membersamai. Pokoknya di prodi ini, di prodi MSL kita akan membersamai teman-teman sekalian dalam menyelesaikan studinya. Semoga lancar ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga ya namanya halangan, rintangan pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Jadi tapi itu semua kita akan hadapi ya, hadapi bersama. Tidak perlu menganggap bahwa TAPM itu sulit. Di UT itu atau di prodi MSL, insya Allah semua akan terlewati dengan santai aja ya teman-teman. Pokoknya TAPM atau tugas yang paling mengerikan pasti TAPM-nya. Tapi saya rasa kalau teman-teman ini yang masuk di MSL pasti semua sudah ada ide-idenya ya, sudah ada ide. Kemarin kan pas pendaftaran juga ada proposal, jadi mungkin sudah mempersiapkan. Tinggal nanti saya mau kemana nih semester 1, semester 2, dalam waktu berjalan pasti akan mengerucut, oh iya saya nyamannya ke arah sini. Itu masih boleh berubah ya teman-teman. Jadi proposal yang kemarin itu tidak mesti harus dilaksanakan, boleh diubah atau boleh diperbaiki senyamannya aja, sebisanya kita lakukan atau sebisanya kita laksanakan penelitiannya. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Pokoknya kita akan bersama selama kurang lebih 4 semester ya. 4 semester aja, jangan lebih, boleh kurang. Normalnya 4 semester. Jadi kalau misalnya ada yang di tengah jalan misalnya semangatnya naik turun, itu wajar saja. Tapi semua dikomunikasikan aja ya kepada kami. Tapi kalau misalnya ini pengingat aja ya teman-teman, kami tahu bahwa teman-teman yang memilih UT itu adalah orang-orang sibuk semua, orang-orang sudah bekerja di luar sana, tapi kami semaksimal mungkin akan melayani teman-teman, tapi tidak juga dengan 24 jam full ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang menghubungi kami di jam tengah malam atau ya silahkan menghubungi, tapi kalau misalnya kami tidak membalas atau kami tidak respons, mohon maaf ya, kami akan merespons secepatnya setelah kami melihat pesan dari teman-teman. Itu mungkin dari awal kami beritahukan ya, agar nanti wah katanya 24 jam perjalanan pelayanan, tapi kok WA kami dicuekin sampai kami harus dilaporkan ke pimpinan atau kemanapun itu. Mohon kita saling mengerti aja ya teman-teman. Yang penting kita di sini komitmen akan melayani teman-teman sampai selesai meraih gelar MSI-nya. Gitu aja. Gitu aja mungkin dari saya, Pak Hadian. Saya kembalikan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hasrianti. Nah, Bapak Ibu, Bu Dr. Hasrianti ini kurang lebih kajiannya itu tentang pencemaran-pencemaran dan juga kaitannya dengan inovasi-inovasi yang sifatnya itu kurang lebih kaitannya dengan Bapak Ibu yang mau menemukan sesuatu yang basisnya lab gitu ya. Sebagai contoh, Bu Asi itu sering melakukan kajian-kajian tentang biokimia begitu ya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ketika Pak kecilin Pak ketika Bapak Ibu juga ingin meneliti tentang inovasi-inovasi lainnya begitu ya, semisal Bu Hasriati itu tentang sekam gitu ya, limbah sekam gitu. Nah nanti terus kemudian Bu Hasriati kemarin menghasilkan produk itu tentang ekstraksinya kulit durian
itu untuk bisa dihasilkan bahan bakunya bagi penggunaan deodoran. Kurang lebih begitu. Nah, jadi yang Bapak Ibu senang dengan topik-topik demikian, Bapak Ibu boleh nanti lihat di struktur organisasinya dosen MSLUT. Nah, di situ di strukturnya Bapak Ibu kan sudah lihat ada bidang spesifikasinya. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya suka yang kaitannya dengan pengelolaan lingkungan pesisir, nanti bisa ke saya. Bapak Ibu suka yang kaitannya dengan pemetaan atau melihat citra Landsat, citra satelit gitu, atau melakukan peta atau navigasi peta, itu nanti Bapak Ibu bisa ke Dr. Sodikin. Bapak Ibu yang memang ada di bidang regulasi kebijakan, Bapak Ibu bisa nanti ke Prof. Lina. Bapak Ibu yang kaitannya dengan bidang tanah, pencemaran air, kemudian mikroplastik, nanti Bapak Ibu bisa ke Bu Dr. Nurasana. Bapak Ibu yang senang dengan perencanaan wilayah, kota, pedesaan, Bapak Ibu bisa ke Pak Dr. Edi. Bapak Ibu yang senang kaitannya dengan social environment, ekologi manusia, Bapak Ibu bisa ke Bu Feti. Tentang kaitan partisipasi masyarakat, kolaborasi, pendanaan perusahaan bagi pelaksanaan CSR lingkungan, nah itu sama Bu Feti. Kemudian Bapak Ibu yang benar-benar mau mendalami juga kaitannya dengan perencanaan atau gambaran dari infrastruktur di perkotaan, baik transportasi dan lain-lain, Bapak Ibu bisa ke Bu Vita, Bu Dr. Vita. Beliau lulusan dari Australia. Bapak Ibu yang juga nanti punya kesenangan lain, kita akan coba akomodir dengan mencarikan dosen-dosen dari institusi lain seperti ITB dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi Bu Asriati, kita lanjut ke Ibu Dr. Feti, nanti kita lanjut ke Ibu Dr. Vita. Kalau Bu Vita ada di sini, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadian. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Iya, terdengar Bu Feti. Insya Allah sampai Jayapura bisa kedengaran Bu Feti. Baik. Terima kasih Pak Hadian atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ini saya agak kesulitan untuk mengganti background ya. Dari saya ngetik-ngetik ini. Baik. Baik, perkenalkan teman-teman semua, saya Feti Fatimah Zahra. Saya baru bergabung sebenarnya di MSL Universitas Terbuka di tahun 2024. Saya sebagaimana disampaikan oleh Pak Hadian bahwa bidang saya ada di bagian kajian sosial di studi lingkungan, yaitu dari partisipasi masyarakat, kemudian community development atau pengembangan masyarakat, baik di secara kelembagaan maupun secara non-institusi. Baik, S1 saya sebenarnya tadi saya mendengar ada yang berbeda prodi ya, yaitu dari psikologi gitu. Tapi sebenarnya untuk dari psikologi ini ke studi lingkungan itu masih ada linearitasnya gitu ya, karena nanti ada psikologi lingkungan gitu ya. Betul. Ya, Bapak Ibu mungkin akan terkaget-kaget dengan S1 saya ya. Karena ya baik, karena S1 saya itu dari sasa Arab ya Bapak Ibu. Dan itu saya menyeberangi sungai lautan gitu ya, untuk kemudian saya memutuskan untuk istiqomah di bidang studi lingkungan, khususnya di bagian di kajian community development, partisipasi masyarakat, dan juga aspek kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya. Ya, S2 saya, S1 saya tadi sudah ya, Bapak Ibu. S2 saya dari Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran, kemudian S3 saya juga Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Mungkin ini sedikit sedikit saran atau sedikit obrolan lah untuk teman-teman semua, bahwa kadang-kadang kita terjebak di kajian lingkungan yang melupakan bahwa dalam kajian lingkungan ini mencakup
studi ekonomi, lingkungan, dan sosial gitu ya. Jadi kadang-kadang kajian lingkungan yang biologi melupakan bagian sosialnya gitu. Sementara kita ada di studi lingkungan di mana kita multidisiplin. Gitu. Jadi memang kita menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang. Kemudian perbedaan kajian-kajian yang ada di kita adalah dengan memegang pada 3 prinsip tadi ya, yaitu studi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kalau teman-teman di sini sudah memperkirakan nanti tesis TAPM-nya itu mau ambil penelitiannya tentang apa, kemudian jangan lupa untuk disertakan kajian. Kalau misalnya kajiannya yang lebih ke biologis kah atau teknis kah, itu mohon dicantumkan juga kajian-kajian sosialnya gitu. Atau misalnya yang mengkaji tentang strategi kebijakan, kemudian juga kajian partisipasi masyarakat. Nah, itu juga dicantumkan juga atau dianalisis juga kajian tentang lingkungannya. Sehingga tadi ya, kajian lingkungan, ekonomi, dan sosialnya tetap ada sebagaimana yang menjadi fokus dalam kajian magister studi lingkungan ini. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi mohon teman-teman yang S1-nya tadi latar belakangnya jauh ya, tidak apa-apa karena saya lebih jauh daripada Bapak Ibu semua ya. Baik, itu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian, saya kembalikan ke Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi saya dan Bu Feti itu sekolahnya barengan gitu, hanya masuk ke tempat ini saja yang berbeda gitu. Saya lebih dulu, tapi pada saat sekolah dulu kita satu bangku di S3, di S2 dan kita satu bangku di S3. Kemudian kajian yang Bu Feti lebih suka ke ekologi manusia gitu. Nah, tadi yang jurusannya psikologi, nanti kan ada mata kuliah psikologi lingkungan dan kemudian saya adalah pengampunya. Nah, udah mulai banyak nih judul-judul yang punya kecenderungan untuk ngambil psikologi lingkungan. Contohnya wellness, bercocok tanam dengan tingkat stres di perkotaan, kemudian gambaran lingkungan hijau pada perspektif masyarakat modern, ya kayak gitu-gitu udah mulai banyak. Kemudian kearifan lokal dalam membentuk masyarakat sadar buang sampah, ya, maksudnya pengelolaan sampah. Nah, itu udah mulai banyak gitu. Jadi yang nanti jurusan-jurusannya beragam karena ini ilmunya multidisiplin, dan teman-teman yang ada matrikulasi juga nanti akan dapat mata kuliah ilmu lingkungan sebagai dasarnya, dan satu lagi adalah mata kuliah sistem sosial, itu untuk mengkalibrasikan pemahaman Bapak Ibu supaya lebih holistik ketika masuk di program Magister Studi Lingkungan, begitu ya. Jadi kalau tadi ada yang sampai ke Arab tuh belajar lingkungan, slow Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau ilmu psikologi ya itu ilmu manusia, lingkungan tuh pasti belajar manusia, karena ilmu lingkungan tadi kan 3 ya Bapak Ibu ya, ada manusia gitu ya di dalamnya gitu ya. Mohon maaf, ada biotik, kita akan belajar tentang segala hal yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang menciptakan satu evolusi maupun revolusi dari keadaan satu kawasan. Nah, itu nanti kita bisa lihat dari unsur iklimnya, kelembabannya, curah hujannya, tingkat suhunya, dan lain-lain. Nah, kemudian biotiknya kita akan coba lihat nih dari mikroorganisme yang ada di ekosistem tadi dalam membentuk satu katakanlah dinamika dari lingkungan, atau kita bisa lihat juga bagaimana prosesnya tadi bagaimana mengakomodir banyak perubahan gitu ya di industri maupun di dunia konservasi. Nah, nanti kalau yang terakhir adalah kultur, ini kaitannya dengan manusia nih, indigenous people dalam merawat aliran sungai, indigenous people dalam pengelolaan hutan rakyat, indigenous people dalam konservasi tanaman langka. Nah, yang seperti ini nih. Sebenarnya ilmu lingkungan tuh sangat menarik Bapak Ibu. Itulah yang membuat kenapa Bu Feti dari Arab lari-lari jauh pergi ke lingkungan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari psikologi tadi masih bisa kita kaji bagaimana pengaruh
tingkat kebahagiaan, dengan bagaimana orang merawat lingkungan, itu nanti masih bisa. Nah, terakhir sekarang kita akan ketemu sama Bu Vita nih, jauh-jauh dari Australia. Mudah-mudahan Bu Vitanya ada. Bu Ya, Vita sudah hadir. Oh, udah. Tadi Bu ya, Vita sempat log out dulu karena Bu Vita harus mengantar kucingnya, Bapak Ibu, begitu ya? ya, ke dokter. Iya, oke. Unik-unik dosen kita memang, Bapak Ibu. Silakan. Baik, siap. Terima kasih Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kaprodi ya, dan Bapak Ibu dosen Pak Prodi MSL, dan juga tentunya yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa baru di program studi Magister Studi Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka. Sebelumnya perkenalkan, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi izin memperkenalkan diri. Nama saya Vita, gitu. Saya salah satu dosen ya di program studi Magister Studi Lingkungan gitu. Kalau sedikit cerita ya, kalau saya masuk bekerja di UT sejak 2014 Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya sudah ya sekitar hampir 12 tahun, 11 tahunan lebih lah bekerja di UT. Tapi baru 2 tahun terakhir ya Pak ya membantu di Magister Studi Lingkungan. Kalau latar belakang pendidikan saya, S1 saya Perencanaan Wilayah dan Kota dari UGM, jadi sarjana teknik saya S1-nya, kemudian S2 saya mengambil Urban Management and Development dari Erasmus University Rotterdam di Belanda. Kemudian kalau S3 saya ngambil program studinya Resources Environment and Development Program dengan spesialisasi Urban Environmental Management. Jadi memang program studi saya terkait pengelolaan lingkungan perkotaan seperti itu. Nah, waktu itu di sana ya tadi menyambung yang disampaikan Ibu Dr. Fetty tadi ya. Jadi sewaktu studi di sana saya membantu ya supervisor saya mengajar di kelas tentang ekologi politik gitu. Jadi itu sebuah paradigma baru dalam pendekatan lingkungan di mana memang itu mengkritisi ya apa namanya kebijakan-kebijakan terkait lingkungan kita yang terlalu terfokus pada urusan keteknikan, terlalu terfokus dengan urusan apa ya, dan melupakan sisi-sisi lain terkait sosial, misalkan ketidakseimbangan power imbalance, misalkan dan hal-hal lain gitu. Jadi itu sisi-sisi lain yang pendekatan lingkungan gitu ya yang pelajari saya saat saya studi S3 di Australia gitu ya, di Australian National University waktu itu untuk PhD saya. Nah, kalau untuk disertasi dan juga riset-riset saya gitu yang ini banyak terkait dengan pengelolaan apa ya, manajemen air bersih gitu dan sanitasi di perkotaan gitu. Jadi lebih banyak ke infrastruktur perkotaan gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa diskusi juga dengan saya gitu saja. Kadang malah belajar juga dari mahasiswa gitu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa kami apa lebih pintar atau lebih apa dari Bapak Ibu mahasiswa, enggak gitu. Kadang kita sama-sama belajar. Kadang sering dalam proses pembimbingan tesis itu saya juga belajar banyak dari mahasiswa gitu. Hanya saja bedanya saya dan Bapak Ibu dosen itu lulusnya lebih cepat aja, lulus S2 dan S3-nya lebih cepat dari Bapak Ibu gitu. Tapi kalau secara pengalaman mungkin Bapak Ibu akan jauh lebih jago gitu daripada kami gitu. Apalagi Bapak Ibu yang dari dunia praktisi begitu ya. Pengalamannya akan jauh lebih beragam dan itu saya rasakan pada saat proses pembimbingan tesis gitu ya. Kadang saya ikut belajar bersama mahasiswa begitu. Jadi itu nanti kalau yang terkait dengan infrastruktur perkotaan ya, pengelolaan air bersih, pengelolaan sanitasi, kemudian manajemen lingkungan perkotaan gitu, nanti bisa kita diskusi bareng-bareng gitu. Kalau untuk mata kuliah semester ini saya mengampu tata ruang dan lingkungan gitu, karena memang background saya di perencanaan wilayah dan kota begitu ya. Jadi banyak terkait kebijakan-kebijakan tata ruang, kemudian pengelolaan wilayah, pengelolaan kota gitu yang dikaitkan dengan aspek lingkungan seperti itu. Karena kebetulan waktu S2 pun saya kan kalau perencanaan wilayah dan kota itu ya, planologi gitu tuh multidisiplin juga sebenarnya. Jadi waktu S2 saya juga banyak mengambil kelas-kelas terkait dengan lingkungan perkotaan seperti itu. Jadi isu-isu masalah lingkungan di perkotaan yang memang kompleks dan menarik sebenarnya untuk kita kaji bersama.
Saya kira itu Pak Kaprodi dari saya sedikit perkenalan. Nanti insya Allah kita ketemu di kelas Tuton ya, maupun juga mungkin di diskusi-diskusi atau ruang-ruang diskusi lain di webinar keilmuan dan lain-lain ya. Intinya saya doakan semoga perjalanan studi S2 Bapak Ibu mahasiswa gitu, Bapak rekan-rekan mahasiswa berjalan dengan lancar, bisa lulus dengan baik sampai tuntas ya, sampai tuntas dengan hasil yang baik gitu. Syukur-syukur tepat waktu gitu dengan IPK yang bagus. Kami pahami kok Bapak Ibu itu juga bekerja gitu ya, apa ya, hal-hal apa selain bekerja mungkin mengurus keluarga, banyak hal lah yang mungkin harus dipikirkan bersamaan sembari sekolah gitu. Saya tahu, saya paham rasanya gitu karena saya menjalani S2 dan waktu S3 gitu juga dengan kondisi seperti itu gitu ya. Sambil mengurus keluarga, kemudian ya macam-macam ya. Kalau saya nyambi bekerja ya, karena beasiswa saya terbatas gitu ya. Jadi untuk bertahan hidup di negeri orang juga sambil bekerja dan lain-lain itu apa namanya, banyak hal yang harus diseimbangkan. Saya tahu bagaimana suka dukanya, bagaimana strugglingnya gitu ya, mengatasi berbagai hal itu. Tapi salah satu prinsip yang saya pegang, kalau saya sudah memulai dari garis start, sudah berjalan dari garis start, saya harus sampai garis finish. Mau di tengah jalan saya kejengkang, kepleset gitu ya. Kadang bisa lari, kadang kalau capek ya saya jalan bentar, istirahat bentar, tapi jangan berhenti. Itu kuncinya. Jadi setiap masalah insya Allah ada solusi, dan kami di Prodi ya Bapak Kaprodi dan juga Bapak Ibu dosen yang lain siap mendampingi dan mendukung Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai ketemu ya Bapak Ibu sekalian di forum-forum berikutnya. Terima kasih Pak Kaprodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita ini adalah Ketua Program Studi Bapak Ibu di Program Perencanaan Wilayah dan Kota di Fakultas Sains dan Teknologi, gitu ya. Dan memang spesifikasinya itu, jadi ketika Bapak Ibu ada yang bekerja di, waktu itu kami juga ada gitu ya di Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian Dinas PU. Nah, yang kaitan dengan seperti ini tuh boleh gitu ya untuk coba mendekat ke Bu Vita yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita selesaikan sesi gitu ya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada masa di mana Bapak Ibu mulai nanti fokus pada artikel, karena hampir dari 60% mahasiswa biasanya terkendala di bagian publikasi Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu sudah selesai seminar hasil, segera cari tujuan jurnal yang ingin Bapak Ibu masukkan artikelnya di sana. Ya, Bapak Ibu bisa cari di website yang tadi sudah kita berikan untuk Bapak Ibu, literatur di situ nih, di mana kira-kira yang mau kita tuju. Gitu ya. Harapannya dengan itu bisa paling tidak membantu Bapak Ibu dari semester 1 untuk melihat tujuan jurnalnya. Begitu ya, tujuan jurnalnya. Dan perlu juga Bapak Ibu persiapkan bahwa setiap jurnal biasanya itu berbayar. Ada yang tidak berbayar, namun biasanya kurun waktu publikasinya lebih lama, biasanya sekitar 1 tahunan. Atau biasanya lebih gitu ya. Bayarnya juga setahu saya nggak mahal-mahal gitu ya, masih cukup terjangkau karena memang mereview sebuah jurnal gitu juga itu membutuhkan waktu untuk para pengelola jurnalnya gitu ya, sehingga bisa disiapkan dari sekarang bahwa memang ada cost lebih yang kaitannya dengan saat-saat nanti Bapak Ibu sudah mau menyusun TAPM. Nah, terlebih saya perlu sampaikan di awal gitu ya, sebagai pengingat juga dosen kita di Prodi begitu itu mendapati beberapa mahasiswa pada saat TPM itu menghasilkan data yang minta maaf datanya itu dipertanyakan besar karena memang setelah ditelusur data-data tersebut mohon maaf tidak absah. Nah, sehingga ketika mahasiswanya diminta mengulang, mahasiswanya tadi merasa tidak sanggup, akhirnya menyelesaikan pendidikannya di tengah jalan. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu ya,
nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak mesti harus sempurna dalam menghasilkan karya tulisnya Bapak Ibu, karena itu ada banyak peran di dalamnya. Bapak Ibu yang menulis, pembimbing, pembahas ahli, tapi dengan adanya masukan dari berbagai pihak tadi, itu yang membuat nanti karya akhir Bapak Ibu lebih komprehensif. Karena parameter sempurna itu nggak ada. Tapi parameter yang memang bisa kita ukur adalah tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah akademis. Ya, sebelum Bapak Ibu sidang, TAPM Bapak Ibu juga akan kita periksa similarity-nya, tingkat kemiripannya. Kalau lebih daripada 25%, artinya Bapak Ibu harus merevisi, ya, begitu. Termasuk saya harus informasikan pada tugas, ketika tugasnya teridentifikasi lebih daripada 25% tingkat similarity-nya dari aplikasi yang sudah ditempel pada diskusi dan tugas, artinya Bapak Ibu harus mengulang tugas tersebut, ya, karena memang diindikasikan itu nilai kategorinya cukup tinggi dalam similarity-nya gitu ya. Harapannya Bapak Ibu bisa notice di awal bahwa nggak apa-apa Bapak Ibu, tulislah memang semampu Bapak Ibu berdasarkan buku yang dibaca, literatur yang dibaca, kemudian kritisasi dari hal yang Bapak Ibu mau argumentasikan, silahkan gitu ya. Bapak Ibu juga harapan kami, karena mengingat sudah jam 3 gitu ya, Bapak Ibu harapan kami ketika nanti memiliki kendala, skema yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah silakan mencari Pak Suwandi dulu untuk bagian administrasi. Nanti Pak Suwandi akan tektokan kalau kaitannya dengan administrasi akan diselesaikan oleh Pak Suwandi, tapi kalau terkait dengan substansial gitu maka Pak Suwandi akan diskusi ke saya, kemudian kalau itu ada kaitannya dengan dosen-dosen lain, maka itu akan dirapatkan dengan dosen-dosen lain. Ketika itu ranahnya pada tingkat pimpinan, di wakil direktur 1, wakil direktur 2, atau direktur pasca sendiri, maka itu akan kita komunikasikan. Ya, Bapak Ibu, pada pengerjaan TAPM jangan lupa juga untuk menulis logbook. Gitu ya, logbook tadi adalah hal-hal yang Bapak Ibu catat dalam penelitian, karena pada saat nanti mau seminar proposal, hasil ataupun ujian, Bapak Ibu harus punya dokumentasi pencatatan bimbingan. Formnya bagaimana nanti disediakan oleh Pak Wandi. Begitu ya. Sebelum kita closing, satu pertanyaan terakhir ada? Oke. Jika nggak ada, itu aja yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman untuk ucapan selamat datang, selamat belajar, dan mudah-mudahan dalam perjuangannya diberikan banyak jalan kemudahan, Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dan satu lagi pesan saya, Bapak Ibu tolong beritahu pada pihak keluarga bahwa Bapak Ibu saat ini sedang berkuliah. Ya, saya minta bantuan itu. Kenapa? Kita memang tidak pernah tahu ujung hidup kita bagaimana, begitu ya. Dan itu akan sangat membantu sekali ketika ada pihak keluarga yang memberikan informasi bahwa kita sudah nggak ada, gitu. Karena itu kan sebuah kepastian bahwa kita di dunia ini pasti bakal nggak ada, gitu. Nah, yang sulit itu ketika saya sebagai Kaprodi ini selama hampir 2 tahun ini, saya mencari kemana-mana termasuk UT daerah, sampai akhirnya saya ketemu kontaknya, ternyata mahasiswanya sudah nggak ada, gitu. Nah, itu yang satu sisi saya sedih karena saya tidak mengetahui kemana keberadaan mahasiswa saya, karena memang nomor yang hanya dicantumkan satu nomor itu saja. Dan kebetulan kalau dari UT daerah, misalkan UT daerahnya di UT daerah Pontianak, kemudian daerah tinggalnya di Putu Sibau, dan itu jauh sekali ketika harus mencarinya kan 6 atau 7 jam lebih gitu, dan itu harus masuk lagi ke pelosok. Nah, itu akan sangat sulit sekali. Dan sementara data yang masih aktif di sistem data PDDikti atau pelaporan data pendidikan di tingkat perguruan tinggi, itu datanya masih aktif, dan itu akan berpengaruh terhadap program studi pada saat akreditasi, dan berpengaruh pada program dan pengaruh pada institusi, terutama universitas terbuka. Kenapa?
karena mahasiswanya masih aktif dan itu akan menjadi pembagi pada saat akreditasi sementara. Insya Allah mahasiswanya sudah tenang, sudah tidak ada di dunia lagi gitu ya. Jadi kalau boleh diinformasikan, mudah-mudahan Bapak Ibu mah dalam keadaan sehat gitu ya. Kalaupun ada yang lagi kondisinya saya menemukan situasi bahwa 4, 5, 6, ada 8 orang yang dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat melanjutkan studi karena waktu itu sedang pengobatan stroke ringannya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Artinya di momen itu saya jadi bisa mengambil satu wisdom untuk melakukan sebuah action plan supaya teman-teman tetap bisa terfasilitasi program pendidikannya hingga selesai dan teman-teman yang lagi berjuang untuk sehat tetap bisa sehat. Doa saya mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, 2 tahun ini untuk belajar dan kami sampaikan ucapan terima kasih karena sudah memilih program Magister Studi Lingkungan dan selamat sudah terpilih jadi mahasiswa di program Magister Studi Lingkungan. Kita berkolaborasi lebih optimal supaya teman-teman mendapatkan pengetahuan dan juga bisa mengimplementasikan ilmu di lapangan. Demikian dari kami di program Magister Studi Lingkungan. Untuk teman-teman yang nanti tidak mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bisa kami share hasil dari recordnya ya. Itu saja Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam hormat dari semua dosen untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend Bapak Ibu, liburan dulu ya. Oke, lanjut kegiatan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Pak Ketua. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama.